bagus. Tadi saya dengar visinya ingin menciptakan agar Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti mendapatkan akreditas A. Itu mungkin menurut kita sangat bagus dan kita pasti mau kan. Dan Anda tadi sudah memaparkan berbagai visinya dan prokernya. Saya ingin bertanya pertanyaan. Sebenarnya kalau mau ingin mencapai agar akreditasi mendapatkan A, apakah Anda yakin visi dan proker Anda sudah cukup? Dan sebenarnya saya ingin tanya, kriteria untuk mendapatkan akreditasi A itu sebenarnya apa aja sih? Apakah aspek yang Anda yakin proker Anda itu sudah cukup untuk mencapai kriteria itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon wakil ketua BEM dan ketua BEM, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tusam yang sudah menanyakan pertanyaannya. Saya coba ulangi pertanyaannya ya. Jadi, apakah visi dan misi yang kami bawakan ini bisa membawa FKU Sakti menjadi akreditasi A? Betul ya? Nah, mungkin kami jawab langsung saja. Tadi kami sudah menjabarkan, kita ada program jangka panjang dan ada program jangka pendek. Yang kami cantumkan akreditasi A adalah program jangka panjang kami. Kami sudah mencoba mempertimbangkan sangat dalam. Kalau di tahun ini untuk memaksakan akreditasi A sangat susah karena sistem penilaian akreditasi sangat panjang. Saya dan Iqbal ikut turun juga dalam penilaian akreditasi kampus. Salah satunya itu ada penelitian. Ya, makanya di tahun ini kita akan mencoba mengembangkan penelitiannya terlebih dahulu, dan penelitian juga kita tidak bisa semerta-merta mematok, wah ini penelitian udah banyak nih yang melakukan penelitian tanpa melihat hasilnya bagaimana. Jadi tidak bisa nih kita menilai secara instan, masih banyak proses. Untuk mewujudkannya, salah satu langkah kami itu. Kemudian yang kedua, baik dari sarana prasarana, kami tadi juga menyantumkan misi yaitu advokasi. Ada salah satu sarana yang digarisbawahi. Saya ingat sekali dari tim akreditasi menanyakan, apakah kampus Pusakti itu punya parkiran, lahan parkir? Teman-teman tahu sendiri bagaimana kondisi kampus. Kemudian dilanjutkan juga, apakah kampus Trisakti punya sarana untuk jogging, sport center? Kita tidak punya. Dan kita mau memaksakan adanya sarana itu, mau ditaruh di mana? Mungkin ada solusi, kita buat mencakar langit, paling atas kita buat kayak di Singapura. Tapi apakah dananya available? Kan itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya rasa cukup menjawab. Kami berharap jangka panjangnya kampus kita bisa akreditasi A. Tahun ini kami akan mengembangkan dalam bidang penelitian. Terima kasih. Terima kasih untuk Taufik atas jawabannya. Apakah dari penanya ada tanggapan? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari angkatan 2015. Mungkin saya tidak akan bertanya mengenai visi misi dari saudara Taufik dan saudara Iqbal Raka, tapi saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu, dalam masa kepemimpinan di FKU Sakti itu selalu ada intervensi dari senior. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kalian mengatasi intervensi dari senior, dan bagaimana batasan kalian, sampai mana batasan kalian, di mana ya, batasan dari intervensi senior itu sendiri. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini dari Aldi ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dalam masa kepemimpinan, kita tidak
tidak bisa munafik ya, akan ada intervensi dari senior seperti itu ya. Tapi di sini ditanyakan apakah batasan seperti apa sih dan tindakan seperti apa yang akan saya dan Taufik lakukan untuk intervensi dengan senior tersebut gitu kan. Nah, batasan intervensi dan senior tentu itu bukan hak kami. Karena itu terserah dari senior ingin mengintervensi sejauh apa. Tapi dari saya dan Taufik, ini tim saya, ini keluarga saya, dan ini adalah organisasi yang akan saya pimpin ke depannya. Tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab mereka. Jadi merupakan pilihan dan tanggung jawab kami untuk memilah-milah masukan dari senior mana yang akan kami tampung. Tentunya senior itu tidak serta-merta negatif semua, tidak. Ada positifnya. Senior lebih memiliki pengalaman yang lebih daripada kami. Lebih mempunyai pandangan yang lebih luas daripada kami mungkin ya. Pengetahuan yang lebih luas. Tentunya masukan-masukan dari mereka, intervensi dari mereka. Jadi pertama saya ingin menanamkan, intervensi itu bukan suatu hal yang negatif. Tapi intervensi juga bisa menjadi suatu hal yang positif tergantung konteksnya seperti apa. Nah, di sini kami akan memanage itu sebaik mungkin. Dimana ketika itu memang sesuai dengan prinsip kami, sesuai dengan apa yang akan kami bawa dan akan kami lakukan ke depan, yang akan kami lakukan, akan kami terima. Kita akan manage di sini. Tapi jika itu memang sudah menyalahi dari prinsip kami, sudah berbeda pandangan kami, maaf, kita bertindak tegas bahwa kami yang bertanggung jawab di sini dan itulah tindakan yang akan kami ambil seperti itu. Sudah cukup jawab? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Iqbal. Apakah ada tanggapan dari penanya? Apakah ada yang ingin bertanya kembali untuk pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Pak Supramdani dari angkatan 2016. Tadi visi dan misi yang dipaparkan telah cukup baik dan cukup bagus untuk kinerja Kausakti ke depannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Anda dan pasangan Anda bila mana visi dan misi Anda tidak terlaksana. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hamdani. Yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang akan kami berikan apabila visi misi kami tidak terlaksana, betul ya? Oke, jadi bentuk pertanggungjawaban yang akan kami lakukan tahun kemarin di periode sebelumnya ada salah satu eval yang penting dan perlu kita teruskan, yaitu ketika pemaparan apa yang akan kita laksanakan, jobdesk ya, laporan pertanggungjawaban tahun sebelum-sebelumnya dilaporkan hanya internal BEM saja. Padahal secara arti BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang menaungi seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, di sini kami ingin membuat perubahan, insya Allah di tahun ini, yang mana di awal kami akan melakukan apa? Kami kembalikan ke floor, kami kembalikan ke MMFK. Dan terakhir, laporan pertanggungjawaban kami bukan hanya saja kami laporkan kepada anggota BEM, melainkan kami laporkan kepada MMFK semua. Ya mungkin agendanya kalau mau tahu lebih detailnya, kami adakan acara seperti ini di lobby atau di audit. Kami mengundang perwakilan dari Ormawa, perwakilan dari angkatan dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Ya, saya akan mencoba menambahkan sedikit. Tidak hanya di akhir, tapi di awal kita juga akan memiliki rapat kerja BEM, di mana rapat kerja BEM ini juga tidak hanya dihadiri oleh internal BEM, tapi kita juga akan mengundang sivitas akademika dari MMF Kausakti, di mana seperti yang sudah topik tadi paparkan, ada perwakilan Ormawa dan perwakilan dari angkatan di Kausakti, di mana di sini yang kita bawa adalah tolong garis bawahi kalimat sinergis dan kekeluargaan, di mana yang kami harapkan tidak hanya BEM yang bekerja untuk MMF Kausakti, tapi BEM dan MMF Kausakti bekerja untuk MMF Kausakti. Jadi di awal sudah kita sepakati bersama, mari kita bergerak bersama, mari kita maju bersama, kita kerjakan ini bersama-sama. Dari awal dan di akhir, mari kita pertanggungjawabkan ini secara bersama. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi?
Ya silakan. Cek. Terima kasih atas jawabannya. Jika itu salah satu jalan keluarnya, konsekuensi apa bila tidak terlaksana? Konsekuensinya? Ya silakan kepada calon, silakan. Kami pasti akan melanjutkan gimana caranya jika Nantinya program kerja yang kami paparkan ternyata tidak terlaksana, kita di sini sudah ada badan yang memiliki tugas untuk menegur kami, yaitu parlemen. Dan parlemenlah yang memiliki wewenang untuk menegur kami. Dan konsekuensi apa yang akan diberikan, kami kembalikan lagi pada badan yang berwajib. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lebih lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk 2016, terima kasih banget yang udah datang. Dan untuk senior juga yang udah datang. Dan angkatan 2013, 12, 11 maupun 14 dan 15. Tepuk tangan dulu untuk calon ketua BEM 2016-2017. Mungkin saya sebagai ketua parlemen ini menanyakan sebagai calon ketua BEM periode 2016-2017 saudara Taufik dan Soleh Iqbal, di mana ini angkatan 2014. Di belakang bisa dengar nggak? Di belakang bisa dengar nggak? Oke, bisa. Kalau pertanyaannya pertama, mungkin kalian udah beranikan diri untuk menjadi ketua BEM, di mana yang kita tahu kalau seorang ketua itu harus mempunyai wawasan yang luas. Di sini saya pribadi menanyakan apa yang kalian tahu tentang kasus jasa rektorat kemarin dan trigger apa yang bisa menyebabkan terjadinya terhambatnya ijazah senior kita yang 2010 maupun angkatan 2010 hampir semuanya terhambat ijazahnya. Trigger apa yang bisa menyebabkan kayak itu, dan peran kalian waktu kejadian hal seperti itu sejauh apa? Kedua, pertanyaan dari saya, kan aklamasi satu pasang calon di mana kalian udah beranikan diri berdua untuk maju, membangun FK, membawa, mengakar, bergerak dan bermanfaat. Sini saya menanyakan, tadi bironya masih 10 ya? Biro masih 10, oke. Di sini saya menanyakan apa yang Anda bisa jual untuk MMFK. Seperti kita tahu nanti tetap terjadi pemungutan suara kan. Apa yang bisa kalian jual buat MMFK, jual diri kalian, kenapa kita harus setuju kalian menjadi ketua BEM, dan apa untungannya untuk MMFK. Mungkin itu, nanti ada tanggapan ya? Oke, mungkin itu saja. Kedua, apa yang bisa kalian jual untuk MMFK, karena kalau masih, apa yang bisa jual untuk MMFK, dan kenapa kita harus setuju memilih Anda, dan apa untungnya untuk MMFK. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Freddy, Ketua Parlemen, untuk pertanyaannya. Jika ditanya, saya akan menjawab poin yang kedua dulu ya. Apa yang kita jual, apa yang saya dan Taufik jual, tawarkan kepada teman-teman. Kenapa teman-teman harus pilih sih saya dan Taufik? Kenapa harus pilih saya dan Taufik untuk memimpin BEM ke depannya gitu? Di awal, saya sudah coba memaparkan CV dari Taufik. Taufik sudah coba memaparkan CV dari saya. Dari CV tersebut, tidak dilakukan lagi kalau kami memiliki pengalaman yang lebih baik di BEM ataupun di eksternalnya. Taufik di AMSA dan saya di SMKI. Maaf, bukan bersombong diri, tapi saya bisa jamin progres report dari saya di SMKI terbilang meningkat. Dari mulai staff, saya menjadi koordinator bidang ataupun sekretaris bidang, di mana saya menjadi staff termuda waktu itu, dan juga saya menjadi koordinator bidang yang sustain dari mulai staff menjadi koordinator bidang seperti itu. Dan semua program kerja yang saya laksanakan
laksanakan di sana berjalan dengan lancar. Sampai detik ini tidak ada satu program kerja pun yang tidak terlaksana. Itu untuk secara regional, lebih luas daripada FKU Sakti. Dan Taufik sudah berkiprah di AMSA, di SKI dia juga berkiprah, dia ketua angkatan juga. Banyak terobosan-terobosan baru yang coba angkatan 2014 laksanakan. Dari mulai tahun 2015 hingga tahun ini, kita coba membuat makrab angkatan. Kita coba lebih menjadi angkatan yang dekat dengan seluruh lapisan. Nah, itu selalu kita coba hal-hal baru seperti itu. Kita coba membuat riding angkatan dan lain sebagainya untuk mempersatukan angkatan dan lain sebagainya. Kita coba melakukan kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat untuk sekitar seperti itu. Dan yang kita bawakan di BEM ini, saya dan Taufik, saya 2 tahun di BEM sejak BEM muda dan Taufik tahun lalu di BEM, kita cukup mendapatkan pelajaran-pelajaran lebih di BEM, pengalaman-pengalaman baru, hal-hal baru yang coba senior-senior kami ajarkan kepada kami untuk bekal kita di hari ini. Gitu. Kalau bukan saya dan Taufik, siapa lagi? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Saudara Freddy mengenai yayasan dan rektorat. Jujur, kita berdua ketika ditanyakan hal rektorat dan yayasan masih memiliki pengetahuan yang sangat minim. Masalah yayasan dan rektorat adalah masalah dari zaman nenek moyang Trisakti. Ya, ini masalahnya sudah lama sekali. Kalau nanyanya berapa banyak, saya nggak bisa menjamin. Bahkan sebesar biji buah holdi aja saya nggak menjamin ada segitu. Dan pendapat kami dan pendapat orang-orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Yang mana yang bisa kami pertanggungjawabkan adalah kami di sini punya orang tua. Orang tua kami adalah pihak dekanat. Otomatis kita harus konsultasi dengan dekanat karena kita masih baru lahir di Trisakti. Saya Iqbal baru 2,5 tahun lebih kurang, hampir 3 tahunan. Ketika kita maju, ayo ini kita dukung A, kita dukung B, lu tuh nggak tahu apa-apa. Apa yang akan dilempar? Diambil pistol, ditembak kepada kita berdua. Siapa yang akan tanggung jawab? Tidak ada. Tapi wujud nyata yang akan kami bangun, yang akan kami buat adalah kami coba dekat advokasi kepada dekan di mana ada perkembangan mengenai yayasan dan rektorat. Kemudian kita coba tindak lanjut ke kampus A. Di kampus A sudah ada yang menyaranai, yaitu dari pihak Presma, Kongres, baru kita naik ke pihak rektorat. Dan kalau misal kita bisa mengambil kesimpulan, selama Fakultas Kedokteran tidak masuk ke dalam pusaran, kita masih aman. Tetapi ketika Fakultas Kedokteran kita dipermainkan, wah ini kita mau dukung kubu ini, saya dan Iqbal akan turun langsung. Wujudnya apa? Ya kita ngelihat dulu kasusnya seperti apa nantinya. Kita tidak mau gegabah, ayo kita ikut ini, kita ikut itu. Ternyata efek samping kepada teman-teman yang tujuan masuk ke FK itu menuntut ilmu, menjadi dokter, malah terhambat. Seperti itu. Dan tadi pertanyaan dari Freddy, kenapa dari senior mengenai ijazah itu terhambat? Setelah kami diskusikan dan setahu saya, yang menandatangani ijazah itu harus orang yang resmi. Sementara, mohon maaf, rektorat kita yang sebelumnya itu ada yang menyalahi aturan mengenai lama jabatan. Dan dari teman-teman Ormawa, aktivis Ormawa itu mencoba membuat gagasan gimana caranya agar tahun ini ada tahun perubahan. Karena udah bukan zamannya lagi, digantikan. Akhirnya tahun ini sudah ada PJS sementara ya. Nah mungkin itu saja. Dan bulan Desember nanti itu sudah harus ada ketentuan siapakah yang berhak akan menjadi rektorat. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih untuk jawaban Saudara Taufik dengan Ibu Raka. Pertama, tanggapan dari saya, sekiranya itu berarti Prof. Dr. Tobi Mutis kira-kira udah turun tahun berapa dan apa yang membuat yayasan memandang dia salah. Kedua, tadi misi kedua apa bisa dibaca nggak misi kedua? Misi kedua. Advokasi untuk penyediaan barang DFK. Kemajuan ekonomi. Advokasi tentang apa? Advokasi semua hal
pertanyaannya, tolong dari saudara Taufik dari Baraka jangan overlapping. Sebenarnya itu tugas dari parlemen sendiri. Fungsi kita pertama ada aspirasi, pengawasan, legislasi, dan aspirasi mahasiswa itu kita yang tampung. Dan untuk pergerakan mahasiswa, untuk eksekutif mahasiswa adalah eksekutor, diharapkan untuk turun langsung di jalan, turun langsung ke masyarakat untuk membawa perubahan ke legislatif. Dan tanggapan kedua saya itu mengenai jangan overlapping. Pertama tadi, sejauh mana tadi pengetahuannya, apakah Tobi Muti salah? Apakah PJS ini akan terus berlanjut atau tidak? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari saudara Freddy. Di sini kami tidak memiliki wewenang untuk menyalahkan siapa yang salah. Kami kembalikan lagi, kita masih belum terlalu banyak tahu nih. Kita mengakui, tapi kita akan mencari tahu ke depannya. Nah, ketika kita belum tahu apa-apa, kita mencari, wah ini yang salah. Berarti yang salah itu kita. Kita berani menyalahkan orang yang belum tentu salah. Itu sih pola pikir kami. Kemudian menanggapi yang Prof. Tobi Mutis itu kapan mulai ini ya, mulai ada di kampus direktorat itu dari tahun 2002 dan seharusnya sepemahaman saya jadi rektorat itu memiliki masa selama 4 tahun satu periodenya. Jadi satu periode 4 tahun, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10. Harusnya 10 pun itu beliau sudah digantikan oleh rektor selanjutnya. Tetapi sampai tahun 2016 bulan apa kemarin? Bulan Oktober. Ya, bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu baru dicarikan pengganti. Akhirnya setelah kita mengadakan aksi, barulah pada bulan Desember ini PJS sementara harus digantikan lagi. Siapa yang menggantikan? Ini masih dalam tahapnya. Ya, terima kasih. Ya, untuk menanggapi hal yang misi kami yang poin kedua untuk overlapping tadi ya Fred ya. Jadi sebenarnya itu kita tidak menyalahi atau kita tidak melangkahi untuk kinerja parlemen sendiri karena kita di situ bekerja sama dengan parlemen juga, bekerja sama dengan disus-disus yang ada, dengan seluruh organisasi mahasiswa yang ada, di mana kami melakukan kajian bersama untuk hal aspirasi tetap parlemen yang melakukan. Nanti untuk tindakan setelah kajiannya kita lakukan advokasi kepada atas untuk tindakan eksekusinya itu nanti BEM akan bekerjasama dengan yang lain untuk melakukan eksekusi tersebut gitu. Jadi BEM bekerja di kajiannya, kajian dan advokasinya. Untuk aspirasi mahasiswa ada masukan apa itu tetap lewat dengan parlemen. Tapi BEM di sini melihat kayak ini sepertinya ada yang janggal nih, ada yang kurang dengan penelitian. Kayak penelitian masih kurang dari sumber daya dari dosennya untuk pembina atau dari sumber daya perlengkapan untuk mahasiswa melakukan penelitiannya. Ayo coba kita kaji, kira-kira apa sih yang bikin penelitian FK itu kurang, dan lalu coba kita naikkan ke atas apakah kita bisa membantu untuk ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan penelitian dari mahasiswa ataupun dosen atau penelitian FK yang lebih baik seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Raka. Apakah dari dekanat ada pertanyaan? Oke, di sini ada. Oke, di sini yang bisa bertanya dari semuanya dari 2016, 14, 15 senior juga bisa bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard dari angkatan 2014. Sebelumnya gue sangat-sangat kesel mendengar jawaban dari kalian saat kalian bilang mahasiswa salah ngambil angka dalam masalah yang rektorat, karena Anda sangat salah saat mengambil bicara seperti itu. Pada saat ada masalah yang rektorat, mahasiswa nggak pernah ngambil rencana itu secara asal-asalan, karena pada saat itu ada Bang Agris, ada Bang Noval, ada Freddy, ada gua pun ada di sana untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi saat Anda bilang ada mahasiswa asal-asalan, itu tandanya Anda tidak pernah hadir pada saat masalah itu terjadi. Yang kedua, saat Anda bilang angka
terjun saat mas FK terkena dampaknya doang. Coba kalian lihat alma mater kalian, emang cincin FK terpisah di situ. Kita semua 99-nya saling bersangkutan. Lalu saat masalah abang-abang kita dengan ijazah, ada di mana saat Anda bilang FK kalau terkena masalah Anda akan turun? Ada hadir nggak di sana? Karena pada saat abang-abang kita terkena masalah, saat kita harus datang ke Ristek Dikti, ke kementerian, Anda nggak ada sama sekali di sana. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan di sini, apa kelanjutan dari masalah yayasan rektorat yang Anda tahu? Apa dampaknya FK Trisakti? Apa yang sudah terjadi? Dan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Trisakti itu sendiri? Dan jangan bilang kalau mahasiswa itu ataupun FK Trisakti hanya bisa melemparkan tanggung jawabnya ke Presma ataupun Kongres. Karena Anda sebagai ketua dan Presma pun harus mengambil semua keputusan itu berdasarkan setiap fakultas juga. Jadi nggak bisa salah-salah. Terima kasih ke Mas Arsyad. Apakah dari topik yang dibawakan waktu menjawab 5 menit ya? Oke. Baiklah, terima kasih Rasyad yang telah mengkritisi apa yang sudah kami jabarkan tadi. Pertama mungkin saya akan menjawab di mana posisi kita ketika senior 2010, 2009 mungkin yang kemarin memiliki masalah tersendat dalam ijazah. Kami, saya dan Iqbal Raka sebelumnya memohon maaf